Baik, selamat malam yang kami hormati Ibu Paradise, Eskom, Mkom, selaku dosen mata kuliah kesehatan buasan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan computer vision. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu adalah Septiani Puji Lestari dengan NIM 2010-2167. Dia tidak dapat mengikuti presentasi karena sedang sakit. Oke, selanjutnya. Yaitu dengan saya, Hisnu Mayasya, dengan NIM 201021168. Selanjutnya ada Siti Amal Multazama dengan NIM 20102173. Saya Imam Dwi Satrio dengan NIM 201021174. Selanjutnya Intan Nur Aini dengan NIM 201021175. Saya Irma Barokah dengan NIM 201021180. Selanjutnya Ismail Nur Fuadi dengan NIM 20102184. Oke, yang terakhir dengan saya sendiri, Julius Nur Sipayung dengan NIM 2010-2187. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh rekan saya. Dipersilahkan. Yang pertama ada definisi computer vision. Computer vision adalah ilmu dan teknologi mesin yang memiliki fitur lihat. Dalam hal ini berarti bahwa mesin mampu mengekstrak informasi dari gambar yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Fisik komputer ini berkaitan dengan sistem buatan. Computer vision didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati atau diobservasi. Untuk selanjutnya, ada definisi computer vision menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ballard dan Brown tahun 1982 yang mengatakan bahwa computer vision adalah otomatis dan integrasi sebuah range yang luas yang terdiri dari proses-proses dan representasi-representasi terhadap prosesi visual. Kemudian menurut Adrian Low tahun 1991 yang mengatakan bahwa visi komputer berhubungan dengan perolehan gambar, pemrosesan, klasifikasi, pengenalan, dan menjadi penggabungan, pengurutan, pembuatan keputusan menuju pengenalan. Selanjutnya menurut Michel G. Fairhurst tahun 1988 yang mengatakan bahwa fisik komputer sesuai dengan sifatnya merupakan suatu subjek yang merangkul berbagai disiplin tradisional secara luas guna mendasari prinsip-prinsip normalnya dan dalam mengembangkan suatu metodologi yang berlainan dari apa yang dimilikinya. Pertama-tama harus mengembangkan dan secara berurutan membangun materi yang mendasari ini. Selanjutnya menurut Shapiro dan Stockman tahun 2001 yang mengatakan bahwa fisik komputer adalah suatu bidang yang bertujuan untuk membuat suatu keputusan yang berguna mengenai objek fisik nyata dan keadaan berdasarkan atas sebuah citra. Fisik komputer merupakan kombinasi antara pengolahan citra dan pengenalan pola. Hasil keluaran dari proses fisik komputer adalah pengertian tentang citra. Kemudian menurut Boyle dan Thomas tahun 1988 yang mengatakan bahwa computer vision lebih dari pengenalan. Computer vision melakukan operasi low level processing sebagai algoritma image processing yang murni.
Mereka juga menggolongkan image processing ke dalam computer vision. Selanjutnya, ada fungsi atau proses pada computer vision. Untuk menunjang tugas computer vision, terdapat beberapa fungsi pendukung ke dalam sistem ini, yaitu komputer menangkap sebuah sinyal visual menggunakan kamera video. Kamera menerjemahkan scene atau image. Sinyal listrik diubah menjadi bilangan biner yang akan digunakan oleh komputer untuk pemrosesan. Kemudian, kamera mengamati sebuah kejadian pada satu jalur dalam satu waktu, memindainya dan membaginya menjadi ratusan garis horizontal yang sama. Komputer tidak bekerja dengan sinyal analog, maka akan membutuhkan sebuah adisi untuk memproses semua sinyal oleh komputer. Adisi akan mengubah sinyal analog menjadi sejumlah bilangan biner. Bilangan biner ini akan disimpan pada memori dan akan menjadi data raw yang akan diproses. Selanjutnya yaitu ada penerapan computer vision. Yang pertama di bidang ketahanan dan keamanan militer. Contoh jelas adalah deteksi tentara musuh atau kendaraan dan bimbingan rudal. Lebih sistem canggih untuk panduan mengirim rudal-rudal ke daerah daripada target yang spesifik. Dan pemilihan target yang dibuat ketika rudal mencapai daerah berdasarkan data, citra diperoleh secara lokal. Konsep modern militer seperti kesadaran medan perang menunjukkan bahwa berbagai sensor, termasuk sensor gambar, menyediakan kayak set informasi tentang adegan tempur yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan strategis. Dalam hal ini, pengolahan otomatis data yang digunakan untuk mengurangi kompleksitas dan informasi sekering dari sensor ganda untuk meningkatkan keandalan. Next. Yang kedua yaitu di bidang kendaraan otonom. Kendaraan otonom yang meliputi submersibles, kendaraan darat atau robot kecil dengan roda, mobil atau truk, kendaraan udara, dan kendaraan udara tak berawak atau UAV. Tingkat berkisar otonomi dari sepenuhnya otonom atau berawak, kendaraan untuk kendaraan di mana sistem visi berbasis komputer mendukung driver atau pilot dalam berbagai situasi. Sepenuhnya otonom kendaraan biasanya menggunakan visi komputer untuk navigasi, yakni untuk mengetahui atau untuk menghasilkan peta lingkungan. Dan untuk mendeteksi rintangan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi peristiwa-peristiwa tugas tertentu yang spesifik. Sebuah UAV mencari, contohnya yaitu mencari kebakaran hutan. Selanjutnya 7 elemen computer vision. Yang pertama ada light source, yaitu sumber cahaya yang digunakan sebagai sumber untuk aplikasi seperti layaknya laser, sistem robotika, dan sebagainya. Yang kedua ada scan, yaitu merupakan kumpulan objek. Yang ketiga ada image device, atau alat yang digunakan untuk mengubah representasi dari keadaan sesungguhnya. Yang keempat ada machine vision, yaitu sistem yang menginterpretasikan gambar yang berkenan dengan ciri-ciri, pola maupun objek yang dapat ditelusuri oleh sistem. Lanjut, yang keenam ada symbolic description, yaitu sistem yang dapat digunakan untuk menganalogikan kinerja sistem ke simbol-simbol tertentu yang dimengerti oleh sistem. Lalu yang ketujuh ada possible application feedback, yaitu suatu keadaan yang dapat memberikan respon untuk menerima gambar dari suatu sistem penglihatan. Baik, selanjutnya ada pengelola citra. Pemrosesan atau pengelola citra dikenal sebagai penghalusan citra yang merupakan proses perbaikan kualitas citra. Contohnya yang pertama, kamera bisa menimbulkan distorsi atau gangguan. Yang kedua, ketidaktepatan atau inkonsistensi dalam era target videocon atau CCD akan menimbulkan intensitas cahaya yang tidak seimbang. Yang ketiga, non-linearitas dalam proses scanning bisa juga menimbulkan gangguan. Dan yang keempat, masalah noise yang bisa mengganggu sinyal yang diharapkan. Nah, ada beberapa cara menangani permasalahan mengurangi noise.
memodifikasi skala keabuan, dan histogram flattening. Yang pertama itu adalah pra-pemprosesan. 1. Menggunakan filter pada kamera untuk mengembalikan jumlah cahaya yang masuk, serta warna dan kontras pada objek. Yang kedua, tetap mengendalikan tingkat iluminasi, posisi sumber cahaya atau objek agar mencapai visibilitas atau komprehensi maksimal. Selanjutnya adalah mengurangi gangguan noise. Image averaging atau pemerataan citra membantu mengurangi noise dan gangguan lainnya. Memindahkan penyediaan pandangan berbeda dari objek yang sama, memberikan kesempatan kepada komputer untuk meratakan. Jika sumber cahaya berpindah, bayangan dan pantulan permukaan juga berubah karena noise bersifat acak, maka proses pemerataan berkurang hingga tingkat terendah. Selanjutnya, memodifikasi skala keabuan. Perbaikan kontras atau kontras improvement adalah salah satu jenis modifikasi skala abu-abu. Identifikasi rentan nilai intensitas piksel ditekan atau dinaikkan. Setiap piksel yang jatuh pada rentan di atas akan dimodifikasi dengan cara menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi nilai piksel dengan konstan tergantung penghalusan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah histogram flattening. Histogram dapat dibangun dari citra biner dengan menghitung jumlah waktu setiap tingkat perbedaan keabuan. Histogram flattening mempertajam citra dengan menunjukkan intensitas langka yang terjadi pada batas atau sisi. Bisa juga dengan menggunakan aplikasi lain pemrosesan citra. Komputer dapat melakukan operasi matematika virtual. Maka piksel dalam adegan dapat dimanipulasi. Beberapa contoh kasus yang memakai pemrosesan citra yaitu scan cat pada ilmu medik, radar dan sonal pada kapal laut, dan pengambilan gambar-gambar planet. Selanjutnya ada analisis citra. Yang pertama itu pelembutan permukaan. Dengan penyederhanaan warna pada piksel dari permukaan, diperhalus agar lebih mudah diidentifikasi lagi oleh komputer. Merubah warna gradasi halus menjadi solid color. Dan yang kedua, pendeteksian sisi. Membandingkan intensitas antar piksel yang berdekatan. Jika piksel memiliki perbedaan yang signifikan, maka sisi objek telah terdeteksi. Komputer akan membuat outline gambar berdasarkan sisi, mengubah gambar menjadi binary image. Selanjutnya itu ada pemahaman citra, yaitu memberikan pengetahuan kepada komputer dengan adegan yang dilihatnya. Komputer akan dibekali template yang menggambarkan objek secara spesifik. Memerlukan pencocokan template. Komputer diprogram sebelumnya dengan citra biner yang sudah disimpan. Lakukan pencarian dan teknik pencocokan pola atau pattern matching. Lalu jika sudah cocok, maka objek telah teridentifikasi. Selanjutnya pengenalan wajah atau face recognition merupakan cara untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang dengan melihat dari wajah. Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang metode-metode dalam sistem pengenalan wajah. Di antaranya, yang pertama, Selapa et al. Tahun 1995. Yang terdapat dua metode, yaitu Viewer-based dan Holistic. Yang kedua, Quintiliano dan Rosa, yang memiliki tiga metode, yaitu Template-based, Feature-based, dan Appearance-based. Secara umum, proses pengenalan wajah dibagi tiga, yaitu pemisahan gambar dari gambar-gambar yang tidak teratur. Pemisahan biasanya menggunakan sebuah algoritma, sebuah sisi dikonstruk, lalu sisi ini dihubungkan dengan beberapa heuristik dan sisi disesuaikan ke dalam bentuk elips dengan menggunakan transformasi Hugh. Hal tersebut dilakukan bila input diubah dari
video image. Pemisahan dilakukan menggunakan gerakan atau motion sebagai isyarat. Yang kedua, mengekstrak objek dari area wajah. Ada dua tipe objek yang penting, yaitu objek holistik atau masing-masing objek adalah sebuah karakteristik dari seluruh wajah, dan objek parsial membuat beberapa ukuran ke dalam beberapa poin penting dari wajah. Sedangkan teknik objek holistik selalu menggunakan wajah secara keseluruhan. PCA adalah sebuah teknik objek holistik. Yang ketiga, keputusan. Sebuah keputusan diambil dari data yang terkumpul pada tahap sebelumnya. Terdapat 3 tipe keputusan yang dapat diambil. Yang pertama, identifikasi, nama atau label individu yang didapat. Kedua, pengenalan seseorang, untuk keputusan di mana individu siap dilihat. Yang terakhir, pengkategorian, yang mana wajah harus diberikan dalam kategori. Baik, di sini kami memiliki satu pertanyaan buat teman kelompok lain, yaitu bagaimana cara kerja dari computer vision. Nah, untuk teman-teman dari kelompok lain, silakan untuk menjawab pertanyaan yang kami buat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih.